Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Duit memang gak dibawa mati, tapi kalau gak ada duit, berasa mau mati. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalor film bergenre horor supranatural yaitu Anything for Jackson tahun 2020. Mengisahkan sepasang mbah-mbah yang kehilangan cucu tersayangnya. Alih-alih mendoakan agar arwahnya pergi dengan tenang, mereka yang belum ikhlas berniat menjalankan ritual goib untuk mengembalikannya ke dunia dengan cara memasukkan arwah cucunya ke seorang wanita hamidun. Seperti apakah kengerian film satu ini? Langsung aja kita ke requestan salam terkutuk dari dulurku All 34 ya. Cak, titip salam buat dia. Jika aku bukan jodohmu, maka kamu bukan jodoh siapapun. Ya, kok pede Anda? Ya, jangan-jangan kamu yang bukan jodoh siapapun, Lur. Ya, monggo skecakan. Henry dan Audrey adalah pasangan parubaya yang terlihat normal seperti mbah-mbah pada umumnya, Lur. Audrey merupakan ibu rumah tangga, sedangkan Henry adalah seorang dokter. Mereka tinggal hanya berdua di rumah tersebut karena cucu mereka satu-satunya yaitu Jackson telah meninggal karena kecelakaan mobil. Namun alih-alih mengikhlaskannya, Henry dan Audrey malah beralih memuja syaiton dan berniat untuk melakukan ritual klinik yang disebut reverse exorcism, yaitu memasukkan arwah Jackson ke perut Shannon Baker, salah satu pasien Mbah Henry yang sedang hamidun 37 minggu. Pagi itu saat Shannon silaturahmi ke rumah mereka, Henry dan Audrey langsung menculiknya ke lantai 2 dengan lift, lalu disekap di suatu kamar oleh pasangan psikopat tersebut. Dan inilah apapun akan dilakukan demi Jackson. She's there. Come on. She's early. What, baby? Carter! Shannon terbangun dengan kedua tangannya yang diborgol ke kasur, kain yang menyumpal mulutnya, dan di sebelahnya ada seorang bocil tak dikenal. Bu Audrey pun membacakan seonggok surat yang menjelaskan tentang suatu ritual dan akan mereka lakukan di kamar itu terhadap Shannon. Bahasa yang dipakai pun sangat sopan, Lur. Bahkan di awal Audrey terus meminta maaf dalam tulisannya karena telah menculik dan menyekap Shannon secara paksa. Mereka juga berjanji akan merawat Shannon di kamar itu dan sama sekali tidak ada niatan untuk melukainya beserta anak di kandungannya. Selain itu, kamar tersebut juga sudah direnov kedap suara, jadi suara Shannon tidak akan terdengar keluar seberapapun kerasnya dia berteriak. First, but after much deliberation, this would be the best way. Please make no mistake. We must do it. Please do not try. Dr. Walsh will continue your unborn child. Listen, we soundproof. What are you doing? We need to bring our grandson. Shannon pun bertanya siapakah bocil yang dari tadi anteng main di kamar. Mendengar itu, Audrey pun terkejut karena ternyata, Lur, anak itu adalah arwah Jackson dan terdapat luka mengerikan di belakang kepalanya. Di lain sisi, Audrey sumringah karena arwah Jackson menampakkan dirinya ke medium atau orang yang menjadi target ritual yaitu Shannon. Melihat luka Jackson, Shannon pun terkejut sampai menyebut Tuhannya. Akan tetapi Audrey mewanti-wanti jika di rumah itu dilarang mengatakan pujian-pujian dalam bentuk apapun kepada Tuhan. Jelas ini sesat ya kan, Lur? Udah bau tanah bukannya ibadah malah sesat. Name in this house. He knows you're here to save Jackson, dear. Audrey pun cerita kepada Henry jika Jackson menampakkan dirinya kepada Shannon. Kedua suami istri itu pun berpelukan dan terlihat sangat-sangat bahagia karena itu artinya Jackson sudah menyukai calon mediumnya. Awalnya Henry ingin tetap di rumah untuk menemani sang istri, namun Audrey meminta suaminya tetap berangkat ke klinik seperti biasanya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Namun di luar, Henry papasan dengan tetangganya bernama Rory, si tukang kebun, yang merasa aneh Henry masih di rumah karena selama ini karena biasanya jam segitu sudah berangkat kerja dan selama ini tidak pernah telat. Rory juga ingin menolong Henry yang sudah berumur untuk membersihkan salju di depan mobil Henry secara gratis. Henry pun langsung menolak bantuan Rory dan beralasan jika dia telat berangkat kerja karena sedang merawat Audrey yang sedang sakit. Think I'm gonna stay at home. No,
No changes in our routine. Think I'd see in this lifetime? You're still here. Everything's all right. Yeah, she's just come down with why I'm a little late. I'll clear you a path here right quick. Mrs. Walsh, pretty sick. Walsh, a speedy recovery. Thank you. You have a good day now. Setelah itu Audrey memberikan vitamin ke Shannon, juga mengeluarkan barang-barang dari saku jaketnya, mulai dari obat khusus ibu hamil dan sebuah HP, lalu ditaruh di atas meja sebelah kasur. Begitu Audrey keluar kamar, Shannon pun berusaha mengambil HP-nya dan membuka kunci PIN, tapi sayangnya Audrey sudah keburu balik. Namun ternyata itu adalah akal-akalan Audrey saja, lur. Dia sengaja memancing Shannon agar membuka kunci PIN-nya karena dia sudah menyiapkan boneka dengan CCTV di matanya yang langsung mengarah ke kasur. Dengan liciknya Audrey mendownload aplikasi kencan sampai match dengan seorang pria engas yang ingin mengajaknya berselole. Dengan begitu tidak ada yang mencurigai keberadaan Shannon karena orang-orang nantinya akan mengira dia sedang pergi berkencan dengan orang asing. Give me my phone! Aren't you popular? TTF down to... Would you say taking a me day? Let you know that the... You're a full-blown techie now. Di kliniknya, Henry diingatkan oleh resepsionisnya Talia jika pagi itu dia ada janji dengan Shannon. Karena sedang ribet mengurus pasien yang sedang uring-uringan, Henry pun sempat gelagapan dan mengatakan jika Shannon meminta konsul di hari lain saat tadi papasan dengan Henry di jalan. Namun Talia terus bertanya karena usia kehamilan Shannon sudah berumur 37 minggu dan harus segera dicek. So is she coming in later today because the hospital keeps... No, that's right. I saw her this morning. She couldn't make it. Damn it! Email you directly? Film pun flashback sebelum pasangan itu mendalami ilmu gaib dan menculik Shannon. Pada suatu pagi ketika sedang bersama Henry, Audrey membawa buku Bur atau buku ilmu gaib yang berusia ribuan tahun dan menjalankan ritual menghidupkan makhluk yang sudah mati ke bangkai burung gagak. Tujuan Audrey adalah meyakinkan suaminya jika cucu mereka Jackson bisa dibangkitkan kembali karena waktu itu Henry belum begitu percaya dengan ilmu syirik tersebut. Audrey pun menusuk jarinya dengan sebuah jarum, meneteskan darahnya ke bangkai gagak dan mulai membacakan jampe-jampe dari buku itu. Tak lama kemudian gagak pun mulai bergerak sampai akhirnya burung itu terbang kembali dan sehat walafiat. Melihat itu Henry sangat terkejut dan baru percaya jika ritual itu benar-benar bisa membangkitkan makhluk yang sudah mati. Ternyata sebelum menunjukkan kepada suaminya, Audrey sudah mencoba ritual tersebut berulang kali ke bangkai-bangkai hewan yang dia temukan. It works. We're getting him back, my love. Kembali lagi ke masa kini, Audrey dan Henry mendatangi komunitas pemuja syaiton. Di sana mereka bertemu dengan kenalan mereka yaitu Ian, seorang penjaga perpus sekaligus sesama pemuja setan. Ian menjelaskan soal buku Bur yang pernah Henry tanyakan sebelumnya, bahwa buku Bur tidak ada di perpustakaan lain. Namun Ian mendapat informasi jika buku tersebut sudah ditemukan dan dibeli oleh orang tak dikenal. Mendengar kabar tersebut, kedua mbah-mbah ini pun diam saja. Padahal Henry lah yang sebenarnya telah membeli buku Bur tersebut. Setelah itu semua anggota komunitas pemuja setan pun berkumpul, termasuk Ian, Henry, dan Audrey, lalu memulai ritual mereka. I had a lead, but the guy said he... What if he tells somebody? What if... Is now and ever shall be. Hail Satan. Film pun kembali flashback saat Shannon konsultasi ke klinik Henry karena perutnya sakit. Henry pun mengatakan jika nyeri di perutnya bukan karena cacing pita, melainkan Shannon telah hamil. Akan tetapi Shannon sangat-sangat terkejut mendengarnya, karena ternyata dia tidak tahu siapa bapaknya, lur. Atau dengan kata lain, Shannon telah berselole dengan pria random. Nah, melihat sikap wanita itu, di dalam hatinya Henry pun sangat bahagia dan segera mengabarkan istrinya lewat chat jika Shannon bisa jadi kandidat untuk ritual klinik membangkitkan Jackson. Karena Shannon juga tidak begitu dekat dengan orang tuanya yang tinggal di Florida. Henry pun berpura-pura menawarkan aborsi kepada Shannon dan sebelum pergi, Henry sempat memfotonya terlebih dahulu. Also, I could talk... Long gone. Did you give me your real name? Because I'm having a baby. Yes, you are. My mom lives in... I want to give her another reason to call me a miracle.
Film pun kembali ke masa kini, di mana ritual reverse exorcism sudah dimulai dengan segel goib di kamar tersebut berikut mainan-mainan Jackson sekaligus jantungnya. Seperti cara membangkitkan burung gagak tadi, mereka mengolet-oletkan darah ke Shannon bahkan sampai muntah darah, meneteskan darah di jantung Jackson. Lalu Audrey mulai membacakan mantra dari buku Burr. Tak lama kemudian lampu kamar mati nyala sendiri. Terlihat tanda salib terbalik yang muncul di foto Shannon. Jackson juga menampakkan dirinya dan jantungnya mulai memanas. Namun tiba-tiba plafon rumah jatuh menimpa roh Jackson dan muncullah sosok aneh bernama Surgat. Lalu yang terjadi? My baby. Proses Arat. I see you. Setelah mendekati Shannon, Surgat pun menghilang dan ritual itu berakhir. Henry dan Audrey langsung memeriksa perut Shannon dan Audrey yakin ritual mereka berhasil karena dia merasa mendengar suara detak jantung Jackson di dalam tubuh Shannon. Macak Ci, apa iya berhasil, Lur? It's him. Audrey. I know my grandson's heartbeat. Esok paginya saat Henry bangun tidur, dia melihat Audrey yang membelakanginya dan sedang membersihkan selilitan kangkung di giginya dengan benang. Lalu Henry masih tidak menyangka ritual semalam berjalan lancar. Tapi tiba-tiba HP Henry berdering dan ternyata itu adalah Audrey, Lur, yang meminta tolong membawa barang belanjaan. Mampus ya kan? Terus itu siapa dong? Dan Henry, can you give me a hand with me? I'm still in bed. I'm right here. malamnya di klinik, Henry kedatangan detektif Bellows yang sedang menginvestigasi hilangnya Shannon Baker karena sudah absen kerja selama beberapa hari. Pasalnya Shannon menghilang di hari yang sama dengan jadwal konsultasinya ke klinik Henry. Awalnya Henry agak bingung menjawabnya, sampai akhirnya Talia mengingatkan jika Henry pernah mengatakan bahwa pagi itu sempat bertemu Shannon di jalan dekat rumahnya sekitar jam 9 sampai setengah 10. Dan saat itu Shannon membatalkan konsulnya secara langsung kepada Henry. Begitu Bellows pergi, Henry langsung menelpon Audrey dan menceritakan kejadian barusan. Audrey pun kecewa karena mereka sudah merencanakan dengan matang. Seharusnya Henry cukup ngomong Shannon membatalkan konsulnya saja dan nantinya polisi akan mengetahui jika Shannon sedang bertemu orang asing dari aplikasi kencannya. Tak lama kemudian terdengar pintu rumah digedor-gedor. Audrey pun mengira itu adalah polisi. Tapi ternyata bocil berkain putih yang meminta permen. Nah yang jadi masalah, Lur, malam itu bukanlah Halloween dan Audrey langsung menutup pintunya. Akan tetapi bocil tersebut tiba-tiba pindah ke pintu belakang, lalu tiba-tiba pindah ke dalam rumah. Dan yang terjadi, Trick or treat. Not very funny. Games. Trick or treat. Henry, I need help. Shannon yang mendengar teriakan Audrey pun bertanya apa yang terjadi. Dan Audrey mengarang jika yang datang tadi adalah putrinya. Begitu Audrey pergi, Shannon yang masih di borgol terus menggerakkan kasurnya hingga boneka beruang CCTV di atasnya jatuh. Untungnya ruangan itu kedap suara ya kan, jadi Audrey tidak bisa mendengar suara Shannon yang menggeser kasur. Namun ketika berusaha melepaskan tangannya dari borgol, Shannon pun melihat sesuatu di bawah kasurnya. Ngeri banget. Makhluk itu pun menghilang saat Henry datang. Dan tadi perut Shannon sempat digigit, yang untung lukanya tidak parah dan langsung dijahit. Lalu di keesokan paginya, Rory pun datang memaksa ingin membersihkan salju di halaman rumah Henry secara gratis. Tapi tiba-tiba, Rory. No, I'm not leaving. You're getting a freebie. Feeling better. Thank you, Rory. Jackson's in there. karena banyak kejadian aneh yang terjadi, mulai dari banyak makhluk gaib yang muncul sampai Rory yang bundir,
Henry pun berjanji akan membawa istrinya pindah ke Meksiko setelah semua ini selesai. Setelah itu Audrey memasangkan kain di borgol agar pergelangan Shannon tidak sakit. Lalu Audrey menceritakan tentang putrinya yang selamat dari kecelakaan mobil namun merenggut nyawa Jackson. Putri Audrey pun harus hidup dengan kursi roda dan menjadi depresi hingga akhirnya meninggal bundir. Maka dari itu Audrey merasa putrinya tidak bisa dibangkitkan karena tewas bundir dan hanya ingin membangkitkan cucunya Jackson saja. Shannon pun bertanya apakah dia akan dibunuh setelah ritual ini selesai. Namun Audrey tidak menjawab dengan jelas dan hanya mengatakan jika dia sudah berjanji tidak akan melukai Shannon. Setelah mendengarkan cerita mendiang anak Audrey hingga motif dari kedua mbah-mbah tersebut, Shannon pun ingin merawat Jackson nantinya karena tidak ingin berpisah dengan bayi yang dia kandung. Akan tetapi Audrey tidak meresponnya karena khawatir itu hanyalah akal-akalan Shannon untuk mengambil hati Audrey. I didn't realize it is to move on after losing it. I don't agree with this, but I understand it. Yeah, Henry told me to try to use my emotions again. Shame on you. Be Jackson's mom with you. You're just saying that. Sementara itu ketika sedang mengubur jasad Rory, Henry ditelepon oleh detektif Billows yang memaksa berkunjung ke rumah. Karena Henry sempat mengaku bertemu Shannon di hari wanita itu hilang. Gak pakai lama Henry pun buru-buru kembali ke rumah dan begitu terkejut karena Billows sudah berada di kamar Shannon juga memborgol Audrey. Tapi tiba-tiba Henry Walsh. Henry, I tried to... On your head and get on your knees. Don't You have be to help. afraid, but it's all. I just have to do this one thing. Anehnya Billows juga bundir tanpa alasan yang jelas, Lur. Shannon yang ketakutan pun langsung menangis melihat kejadian mengerikan itu. Menurut Audrey, Billows tidak sempat memanggil polisi lain, yang artinya mereka masih tetap aman. Setelah menguburkan jasad Billows di tempat yang sama dengan Rory, mereka pun meminta Ian datang ke sana untuk membantu membaca buku Burr. Henry mengatakan jika dia mencari buku tersebut cukup lama, berawal dari bertanya ke seorang sejarawan di museum yang menyarankannya untuk menemui seseorang, disaranin lagi, oper terus, sampai akhirnya Henry menemukan buku Burr di orang Yerusalem dan membelinya dengan harga yang sangat-sangat mahal, Lur. Ian hanya bisa membaca beberapa dari isi buku tersebut karena telah ditulis ulang bertahun-tahun dengan bahasa, dialek, juga agama yang berbeda-beda, dan mungkin itu adalah buku tertua di dunia. Lalu betapa terkejutnya Ian setelah mengetahui jika Henry dan Audrey telah memilih ritual yang salah dari buku tersebut. Henry keliru menerjemahkan kata-kata di buku itu dan malah memanggil surga, yang ternyata iblis pembuka gerbang antara dunia manusia dan gaib. Makhluk-makhluk mengerikan pun akan keluar dari sana dengan bebas dan mencari medium untuk dirasuki. Itulah kenapa setelah ritual muncul beragam makhluk mengerikan, bahkan sampai merasuki Rory dan Billows untuk bundir. Ian pun setuju membantu ritual sampai selesai, meski akan berjalan dengan mengerikan dan harus membunuh Shannon sebagai tumbalnya. Ian menyuruh Henry dan Audrey menyiapkan garam batu dan menyebarkannya di kamar Jackson, khususnya di sekitar Shannon, agar lebih aman. Rencananya ritual akan dijalankan esok hari, lalu Ian meminta bayaran $10.000, juga meminta buku Burr tersebut. Definisi orang udah syirik maruk lagi ya, kayak gini nih, Lur. This is Sergath, the demon who unlocks the gate. Yes, sedated. When did you? A few days ago. I get to keep the book. It's $10,000. Salt, rock salt, kosher, read it all around this. Malam harinya ketika Audrey sudah tertidur pulas, Shannon pun ngobrol-ngobrol dengan Henry yang sedang menjaga kamar tersebut jika tiba-tiba ada iblis muncul. Shannon pun bertanya kenapa Henry melakukan ini semua, dan akhirnya dia pun jujur jika ritual itu bukan semata-mata untuk Jackson, namun demi istrinya yang begitu terpukul setelah cucunya meninggal dunia. Usut punya usut, kecelakaan bisa terjadi karena Audrey asyik bercanda dengan Jackson padahal dia sedang mengendarai mobil. Shannon pun berusaha membujuk agar ritual ini dibatalkan dan mengembalikan kebahagiaan Audrey dengan cara yang lain. Akan tetapi Henry tetap bersikukuh melanjutkan semua proses pembangkitan Jackson sampai akhir demi membahagiakan istrinya yang dia cintai. Lalu tiba-tiba arwah Billows datang ke kamar dan mengulang kembali bundirnya. Sorry, instead of fixing things,
You're doing all this for her? I do everything for her. She was driving the car. I realized that she couldn't distracted. She couldn't resist, especially on car ride. I hope that happens for the rest of your life. Besok paginya Ian pun datang ke rumah Henry dan sempat terkejut melihat Bellows yang tiba-tiba menembak endasnya sendiri. Setelah itu Ian memberikan sebuah buku dan meminta Henry juga Audrey membacanya di bagian-bagian yang sudah ditandai. Ngerinya Bellows masih terus bundir berulang-ulang. Lalu Audrey mempersiapkan segel iblis di ruangan, sedangkan Henry menaruh hewan-hewan kecil sebagai persembahan di luar rumah. Di lain sisi, Shannon menggunakan kesempatan itu untuk mengelabui Audrey. Dia meminta makan dengan alasan agar kuat mengikuti ritual. Dan ketika Audrey pergi menyiapkan makanan, Shannon pun berhasil melepas borgol di tangan kanannya. Shannon juga memecahkan gelas di sebelahnya, menuangkan air ke perutnya dan berteriak jika air ketubannya pecah, lalu menyimpan pecahan gelas tersebut di bawah selimutnya. I'm kind of hungry. Fix you something. Mrs. Walsh! My water broke. Tak lama kemudian Audrey dan Henry pun datang. Namun tololnya tanpa sadar Ian menginjak batas garam di ubin yang seharusnya melindungi mereka dari serangan iblis. Gak pakai lama Ian langsung memulai ritual dan membaca jampe-jampe dari buku Bor. Sementara Henry terus dihubungi rekannya dari pemuja setan yang ternyata komunitas sesat tersebut sedang diusut polisi karena Ian terbukti membunuh ibunya sendiri dan menggambar banyak simbol satanik di kamarnya. Mendengar itu Henry pun bingung gak karuan karena Ian lah yang akan memimpin ritual tersebut dan mungkin dia memiliki niat lain. Situasi pun semakin kacau karena tiba-tiba Shannon menarik Audrey dan mengancam akan membunuhnya dengan pecahan kaca jika Henry tidak segera melepas ikatan kakinya. What are you waiting for? Ian, his mother last night. You're a bunch of Don't hurt it! Undo my legs. Kick it like this! Karena tidak ingin istrinya terluka, Henry pun terpaksa membuka ikatan kaki Shannon dan memberikan semua kunci borgolnya. Shannon sempat berhasil melepaskan borgol tangan kirinya, namun Ian langsung menguncinya kembali. Akan tetapi tiba-tiba Ian langsung menusuk Audrey, mencipratkan darah dari tangannya ke Audrey dan Henry, lalu akan melanjutkan ritual menggunakan kedua pasangan itu sebagai medium para iblis. Di lain sisi, Shannon berhasil melepas borgol-borgolnya. Dia turun dari kasur dan menusuk kaki Ian. Lalu, tiba-tiba, Mother's a mother. Cool. Go. Shannon, forgive us. semua kekacauan bisa terjadi bukan hanya karena Ian yang menggila dan memang ingin melepaskan iblis dari dunianya, namun juga karena batas garam yang tidak sengaja terinjak. Iblis plastik pun meninggalkan Shannon karena dia tidak terciprat darahnya Ian. Sedangkan dari tubuhnya Audrey dan Henry muncul sosok monster karena mereka terkena cipratan darah. Sebelum meninggal, Henry pun menyuruh Shannon pergi dan meminta maaf atas semua kejadian ini. Shannon pun buru-buru kabur dari rumah dan dia bertemu beberapa iblis yang telah lepas. Mulai dari iblis tanpa mata yang menyerang Ian, iblis bocil Halloween, dan iblis selilit kangkung. Bellows juga terlihat masih bundir berkali-kali. Begitu pula dengan Rory yang sekujur tubuhnya terluka karena berulang kali memasukkan badannya ke mesin penghancur salju. Di lain sisi, sekarang telah muncul seonggok iblis dari tubuh Henry dan Audrey, yang mana akhirnya rumah tersebut jadi rumah setan beneran, ya kan lur? Sementara itu terlihat arwah Jackson yang diambil oleh sesuatu. Mungkin saja yang mengambilnya adalah arwah dari ibunya. Safe now. Come with me. Setelah mengendarai mobil cukup jauh dari rumah Henry dan Audrey, Shannon pun sempat terkejut melihat iblis Hamidun yang lewat di depan mobilnya. Khawatir bayinya dijadikan tumbal untuk menukar nyawanya, Shannon pun segera mengecek kandungannya yang ternyata baik-baik saja.
Setelah semua insiden yang terjadi, Lur, alhamdulillahnya Shannon berhasil selamat. Meskipun begitu, namun seluruh iblis telah keluar dari dunianya dan masih berkeliaran. Buyar, ya cukup oke lah filmnya, Lur. Tebak siapa yang aktingnya paling capek di film ini? Detektif Bilos jelas, nembak endasnya terus nggak kelar-kelar. Ini filmnya udah rilis 4 tahun lalu masih terus nembak dia, Lur. Assalamualaikum.